Nama iblis yang ketiga namanya Zalanbur. Siapa Zalanbur ini? Iblis yang namanya Zalanbur. Inilah yang masuk di dalam alaqatus sauda, yang ngajum kita untuk terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun keladi, yang malas jawab salam khawatir cepat mati. Khawatir Mang Idil. Maka oleh karena itu jawab salam yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyelamatkan seluruh umat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Ada 3 hal yang membuat sakit hati. 1, punya pasangan diambil orang. Yang kedua, punya harta dicuri orang. Yang ketiga, kalau ngomong tidak didengari. Itu sakit nian hati rasanya. Oleh karena itu tolong Bapak Ibu jangan buat aku sakit hati ya. Karena aku ngomong, ibu ngomong, bapak ngomong, nah dem jadi gawe gitu. Setuju? Ibu-ibu waktu ngomong suaminya tidak galak dengar, sakit tidak hatinya gitu. Nah itulah rasa aku kalau ngomong tidak didengar. Apalagi tadi ibu-ibu qasidah, aku ikuti lagunya enak, nadanya nada lamo, yang nyanyinya wong lamo. Mudah-mudahan umurnya lamo, amin ya. Karena sekarang ini mohon maaf lah jarang wong-wong muda galak main band tabuk ini, lah jarang. Maka inilah apa namanya, pusaka ini. Apalagi tadi vokalisnya itu caknya mantan Kori gitu ya. Bagus suaranya, masya Allah ya. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, amin. Maaf, sekarang ini banyak lagu yang artinya tidak keruan. Sikok bagi dua. Apa dia kendak lagu ini? Tidak ngerti ya. Yang saya banggakan seluruh pengurus masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah ya. Terkhusus orang tua kami, wawanda kami, Bapak Haji Yasmir ya. Amin. Belum haji belum. Oh ya. Insyaallah segera haji, amin. Pokoknya nak haji nak edak aku panggil haji kalau ya. Orang tua kami Bapak Haji Pardi, orang tua kami Bapak Haji Dadang, semuanya. Ada Mang Ci Edi di sini ya, ada Bapak Haji Insinyur Aidil. Lupa aku mang apa dia? Aidil Usman. Saya tidak bisa lupa dengan beliau ini karena dulu waktu masih zamannya Bapak Bupati Ridwan Mukti, melalui beliaulah ada satu asrama yang terbangun. Sekarang ini saya kasih nama gedung itu adalah Gedung Darussalam. Ya, alhamdulillah sudah terbangun. Ini berkat beliau ini. Jadi tanda tangan Bang Edil tuh, selagi gedung itu dipakai budak, pahalanya ngalir terus. Amin. Nah, yang belum ngirim semen ngirimlah. Ya, biar ngalir juga terus pahalanya. Begitu juga dengan Wak Pardi ini, masya Allah, kenang-kenangannya banyak di Mazra'illah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Halo. Memang budak-budak kecil ini dia taman-taman surga, tidak bisa nak ditolak. Ya, kita doakan mereka ini jadi orang-orang besar. Amin. Jadi orang-orang hebat. Aku dulu sama mak ini juga. Kapan tinjuk makanan ribut, tinjuk minuman ribut. Tapi ini anak kecil. Nah, yang repot tuh lah tua tinjuk makanan masih ribut. Nah, ini yang repot. Kalau anak kecil aku tidak marah Mang Edin. Kalau anak kecil memang itulah gawenya. Tinjuk makanan ribut, tinjuk minum ribut. Ini kadang-kadang lah tua masih tinjuk makan ribut. Ada yang model itu di sini? Ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Makanlah dinjuk, minumlah dinjuk, masih ribut pula. Nah, ini balak 12 namanya nih. Dah biarlah ibu-ibu, yang anak-anak biarlah, yang penting ibu-ibu, bapak-bapak, kita sama-sama ngaji. Nabi dalam satu peristiwa Isra Mi'raj, ya, itu dicuci hatinya. Kenapa dicuci hatinya? Karena ada satu titik namanya alaqatun sauda. Apa alaqatun sauda itu? Gantungan hitam. Gantungan hitam inilah ada di hati kita galau-galau. Ada di hati aku, ada di hati Wak Pardi, ada di hati Wak Dadang, ada di hati Wak Yasmir, ada di hati kita galau-galau. Nabi dicuci hati itu untuk apa? Pertama, untuk menunjukkan sama kita bahwasanya dalam hati kita tuh ada alaqatus sauda. Nah, alaqatus sauda itu gunanya apa? Sangat bahaya. Karena alaqatus sauda ini adalah penangkap sinyal iblis. Penangkap apa? Sinyal iblis. Contoh. Ketika di depan Mang Idil lewat perempuan yang roknya di pucuk lutut, bajunya tak nutupin perut, tiba-tiba Mang Idil, wow, sinyal iblis lagi bermain. Ya, ini biasa Bu, kalau di lanang-lanang biasa. Ya, karena lanang ini kanji galau. Ya, mulai dari yang di situ, buat yang di sini, termasuk Wak Yasmir. Ya, namanya lanang normal tuh mah itu. Ya, kecuali aku. Kalau aku nih insya Allah lebih kanji dari yang lain. Intinya alaqatus sauda itu penangkap sinyal iblis. Nabi sebelum Isra dan Mi'raj dicuci dulu hatinya. Kenapa? Karena malaikat Jibril tahu waktu Isra dan Mi'raj akan banyak yang dilihat oleh Nabi. Termasuk apa? Godaan-godaan ketika Isra dan Mi'raj. Salah satunya Bu, Nabi ketika baru naik ada hemburan-hemburan api yang dikeluarkan dari mulut salah satu jenis iblis, namanya siapa? Ifrit. Nah, jadi Ifrit ketika Nabi naik bocor ibu apa? Nyembur api. Lalu malaikat Jibril ngomong, kamu kepengen tak madamkan api itu? Kepengen? Aku ajari doanya. Nah, ini ada doanya ibu-ibu. Nak dengar tak doanya nih? Maharnya tiga kambing warna hitam, ya. Kepalanya ada putih-putihnya, pas di buntutnya itu ada putih-putih pula. Nah, kalau ada itu maharnya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini tidak pakai mahar, karena ada amplopnya. Ya. Apa maharnya? Apa doanya? A'udzu biwajhihil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birru wala fajr min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri tawariqil laili wan nahar yatruk illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Apa lo kira-kira? Aku lah tahu tak bakal lapar. Ya. Jadi aku artikan baik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan semua kalimat-kalimatmu yang maha sempurna, yang kalimat itu tak bisa dilewati baik wong baik maupun wong jahat. Sebaik-baik wong di masjid sini, kalau disebutkan kalimat Allah tak bisa kecuali dengan izin Allah. Contoh, Nabi Musa
ingin berjumpa dengan Allah, kurang apa baiknya Nabi Musa, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Cahaya Allah turun di apa? Di Bukit Tur Sina namanya, meledak cahaya itu, meledak bukit itu, termasuk Nabi Musa pun pingsan. Nah, makanya ini kalau ini dibaca doanya akan terlindung dari gangguan jin dan syaitan. Nah, ibu-ibu singkat be. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, ini. Tapi ngomong-ngomong masalah anak iblis ini, ulama nyebutnya ada 5. Aku sengaja nak ngaji masalah iblis ini, ya, supaya kita semuanya tahu macam-macam model anak iblis. Dan jangan sampai anak iblis itu ada dalam hati kita yang ditangkap sinyalnya oleh siapa? Halo saudara, mohon maaf ibu-ibu ya, waktu ngomong anak-anak iblis aku nengok sini minta maaf ya. Karena tidak berani nengok di sini. Siapa yang pertama? Anak iblis ada yang namanya miswak. Siapa namanya? Nah, ya ada sini yang namanya miswak. Nanti, yang kedua ada yang namanya tabur. Namanya pakai tabur. Yang ketiga ada anak iblis itu namanya zalanbur. Siapa namanya? Jangan ditambahi, cukup zalanbur be. Lagi kamu tambahi ujungnya zalanbur. Ya. Lah, siapa tadi yang ngomong ujungnya tadi? Ditambah itu Ustaz. Awas, tak apa. Zalanbur be. Yang keempat, siapa nama anak iblis? Yang keempat namanya adalah A'war. Yang kelima adalah namanya Dasim. Nah, 5 ya. Ada nama Dasim, anak iblis. Nama awal, hati-hati. Makanya kita biar tahu nama. Aku ulangi lagi. Maswab, Sabar, Zalanbur, A'war, dan yang kelima adalah Dasim. Nanti ada juga anak syaitan namanya Khanzab. Tapi kita bahas yang 5 dulu. Aku bahas yang paling ujung tadi, namanya Dasim. Siapa Dasim ini? Dasim ini yang kalau kita masuk rumah dak assalamualaikum, dia masuk ke dalam rumah kita. Jadi Mang Edil kaget masuk rumah, assalamualaikum, tapi tak kata uang di dalam, biarlah tak kata uang. Kenapa? Ucapan assalamualaikum itu ngusir anak iblis yang nama siapa? Dasim. Kalau kita masuk rumah dak assalamualaikum, Dasim inilah yang ngawani ibu makan, yang ngawani ibu tidur, yang ngawani ibu kencing, yang ngawani ibu ganti baju, yang ngawani ibu dan bapak berkumpul dalam selimut. Entah apa dia gawe itu tidak tahu, pokoknya salam selimut. Ini Dasim, hati-hati jangan sampai masuk rumah. Kalau Dasim masuk rumah kita, ini pintu akan masuk iblis-iblis yang lain. Makanya ibu-ibu mulai balik hari ini jangan niat masuk rumah kalau tidak ngucap salah. Ini mohon maaf, kadang-kadang ada juga suami ngamalkan ilmu tapi ibu-ibu ini kadang-kadang tidak galak nyawabnya. Assalamualaikum, muji suaminya. Assalamualaikum. Nah, bergegas lah nih bini tadi buka pintu. Oi, lakiku, gua kira tadi tamu, nak salam nih. Nah, ini yang repot. Suami masuk ngucap salam, bukannya dijawab, malah diomeli lah, kak nak salam nian. Ini yang tidak boleh. Dan mohon maaf, anak-anak yang masuk kamar wong tua harus assalamualaikum. Jangan main buka-buka baik. Karena apa? Ini tidak beradab dan ini tidak berakhlak. Apalagi ngucap salam itu penting, terutama mau masuk rumah orang lain. Ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Maafi BA pernah ngajak saya untuk bertamu masuk ke rumah orang itu, mau bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum, belum ada yang jawab. Assalamualaikum, belum ada yang jawab. Terus apa kata beliau? Sekali lagi nih, kalau ada yang belum jawab, kita balik. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada yang jawab, suara ibu-ibu yang jawab. Terus apa kata ayahku? Kita balik badan. Ngapa nak? Yang nyawab betino. Khawatir dia lagi menerin jilbabnya, ketengok auratnya. Nah, ini adab. Adab yang diajari oleh baginda Nabi dan yang aku dapat oleh ayah aku. Jangan kita ini masuk rumah wong, assalamualaikum lah 3 kali tak nyawab lewat pintu belakang. Bu, tuan rumah diizinkan tidak nyawab salam selagi dia belum galak nerimo tamu. Jadi jangan nyalain orang kalau dia belum galak nerimo tamu. Nah, ini ada mamang aku nih, wong Sunda, dulu aku namanya. Hah? Ya, Mang Yaya. Dari tadi aku nak nyebut namanya nih, tapi apa? Malum ibu-ibu, mohon maaf, Fahmi ini banyak lupa karena kemarin Mang Idil habis operasi itu, jadi apa namanya? Ingat muka tapi lupa nama. Bahkan saya baru operasi itu, wajah ayah aku, aku bingung siapa lanang ini. Ya. Lah jauh-jauh, oh ya Allah, ini ayah. Jadi habis operasi itu kadang galak lupa. Mohon maaf banyak-banyak. Karena yang duduk di sini kami kenal kalau ini wajah-wajah terutama yang tua-tua. Ya, ini beliau ini aku lupa namanya ya. Mang Yaya segala macam. Nah, ibu-ibu, awas. Ini kita ini ngucap salam masuk ke belakang. Bahkan naik ventilasi. Ada wong enggak? Ya, tapi ini bukan di daerah apa namanya nih? Kabar Cemeke, bukan. Ini yang aku omong nih wong air putih. Kalau wong sini insya Allah ya lebih parah. Main robos baik. Kita tuh Bu, tuan rumah boleh nerimo tamu, boleh tidak nerimo tamu. Kecuali kalau salam tuh depan muka, itu yang wajib jawab. Nah, awas nih, awas. Ini malah kita tidak diterima tamu, ngomel-ngomel. Dia galak nerimo tamu. Kau tuh nah yang lolo, bukan yang punya rumah. Yang punya rumah boleh dak nerimo, kecuali kalau aku ketemu ibu tatap muka, assalamualaikum bi. Ini tidak benar. Tapi kalau depan muka wajib jawab. Ketemu Mang Yaya di jalan, assalamualaikum. Tapi kalau kami main ke rumah Mang Yaya, tiba-tiba Mang Yaya belum galak nerimo tamu, tidak apa-apa, tidak jawab. Biarlah dalam rumah. Puji istri Mang Yaya, Kak ada tamu. Biarlah, kita kan lagi begawe. Ya urusan Dios itu. Tidak tahu begawe apa, aku ngomong begawe baik. Ini bapak-bapaknya tidak benar ini. Ya. Tidak apa-apa. Jadi bapak-bapak, kalau belum galak nerimo tamu, tidak ngacap salam, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita lagi tatap muka, tidak boleh kalau tidak jawab salam. Tapi zaman sekarang ini bukan cuma kita ini takut nyawab salam. Saat ini kadang-kadang nak nanyo alamat ngeri gitu. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Bu, alamat ini mana? Takut nyawab nih, kamu nanya. Ngeri pula zaman mainin. Ya. Oke, ini nama iblis yang namanya siapa tadi? Dasib. Siapa namanya Bu? Yang kedua, nama iblis yang namanya Akwar. Apa tugas Akwar ini? Inilah yang membisikkan di hati kita, laki-laki atau perempuan, untuk melakukan zina. Awas. Biasanya Akwar ini berkeliaran ini. Di mana berkeliarannya? Di pesta-pesta. Nah, ini keliaran ini, ya. Lagi pergi jauh nih Akwar nih nempel-nempel. Ya, belum lagi kalau di pesta-pesta itu ada sesuatu yang, ya Allah, ini mohon maaf, ini aku cerita sedikit. Ceramah di daerah Muratara, aku udah usah sebut nama dusunnya. Lagi ceramah ibu-ibu, apa uji MC-nya? Baiklah, sebelum mendengarkan ceramah, kita dengarkan dulu. Biduan kita menyanyikan dua lagu. Keluar rok pendek, baju ketat. Oh ya Allah, aku bingung Mang Edin. Ditengok haram, nggak ditengok
Bagus. Hah? Apa ujiannya Pak Bardi? Pak Yasmir? Bagaimana, siap disyur? Nah, uji kita mana ini? Hah? Hah? Apa? Siap disyur? Nah, apa yang jadi gawe, Bu? Ah, ini kalau turun bahaya. Sudah, pahami apa gawe? Aku izin dulu. Nyanyi WC. WC, duduk di dalam mau. Dalam hati aku, Adam. Untung Ustadz nih, mendak Ustadz tadi laju juga. Awas, ini akwar ini apa? Akwar itu artinya apa? Picek. Setan picek, ini tugasnya apa? Mendetikkan di hati kita tertarik untuk melakukan apa? Perbuatan zina. Dan sekarang ini Bu, setan akwar itu ada di mana-mana. Muncul di HP. Nih, ada iklan nih, mohon maaf, iklan ini sekarang tidak lagi pakai bahasa-bahasa halus. Contoh, iklan obat kuat. Ini bahasanya, kamu loh yo, la ilaha illallah. Ya, ini iklannya nih, ya Allah. Saya pernah lagi dengar pidato ceramah Zainuddin MZ. Kangen dengan kiai-kiai yang seperti orang lama ini. Tidak lama masuk iklan, ya Allah. Akhirnya kan ada lewatkan, ada lewatkan. Dah aku pencet. Aku tengok baik. Biarlah, agak lewat dewek deh. Tapi lama juga. Oh ya Allah. Ini hati-hati. Ini bisikan-bisikan akwar ini banyak. Dan saya mau ngasih tahu, ibu-ibu sekarang ini di Linggaulah banyak. Ayah memperkosa anak kandung sendiri. Ayah tiri memperkosa anak tiri. Hati-hati. Bahkan yang terbaru viral se-Indonesia, menantu dengan mertua. Itu yang godain siapa? Itu bukan mertua. Apa nama iblisnya tadi? Akwar. Kok malah mertua? Jadi mertua itu iblis. Wah, bahayanya nih ibu-ibu sini. Siapa yang detikkan perzinahan tadi? Akwar. Awas. Ini ketika kita, mohon maaf, ditambahkan syahwat, memandang orang-orang yang tidak halal, ingat. Kenapa aku ngasih tahu ini supaya ingat? Ya Allah, ini iblis akwar, caknya sedang apa? Sedang ngebumbu-bumbu, sedang ngenjuk sinyal. Shhh, peganglah, hahaha, ya, lihatlah. Wah ini bahaya ibu-ibu. Apalagi ya, mohon maaf, Fahmi ini ya mungkin sama dengan Bang Idil dan bapak-bapak. Kalau naik pesawat itu bingung gitu. Ya naik pesawat itu bajunya panjang, roknya belah sampai sini. Nah, ya Allah, aku udah galak nyebutnya Bu. Ya, apalagi yang terbaru, pakai jaket itu sengaja nih, yang bagian dado nih apa? La ilaha illallah. Ya, betul bapak-bapak? Betul nggak? Kira-kira Mayaya, kita laki-laki normal nih mana kira-kira? Wah itu ibu, bisikan setan iblis akwar ini berat sampai ada seseorang bertanya dengan seorang kiai, wahai syekh di Mesir, saya waktu sebelum nikah melihat istri saya itu paling cantik sedunia. Lalu apa kata dia? Setelah menikah, kenapa saya melihat yang lain lebih cantik dari istri saya? Apa jawab syekh tadi? Kalau seluruh wanita ini sudah kamu nikahi sedunia ini, tiba-tiba ada kamu melihat kambing betina pun lebih cantik daripada semua wanita yang sudah kamu nikahi. Kenapa ibu-ibu? Karena setan akwar ini apa? Senantiasa meletakkan bintang-bintang di atas wanita-wanita yang tidak halal kita lihat. Makanya ibu-ibu hati-hati, apalagi macam Fahmi ini di Arisala ngajar anak-anak 3 SMA.
baik yang putri maupun yang putra. Ya. Oh, ini kesempatan untuk perilaku seorang kiai dengan santrinya tidak benar banyak. Contoh, setoran hafalan. Nah, biar berkah, setoran hafalnya jam 2 malam. Cukup antara kau dengan aku, baik. Kita kholwah dengan Allah. Bawa nama Allah dulu. Inilah yang kadang-kadang sering terjadi. Makanya ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, Fahmi mengingatkan anak-anak kita yang gadis, walaupun laki-laki ini ayahnya sendiri, tolong di rumah pakaiannya yang benar. Mohon maaf bapak-bapak ya, mohon maaf bapak-bapak jangan tersinggung. Aku cuma ngenjuk tahu anak-anak gadis kita kadang-kadang di rumah mentang-mentang ini lanang ayahnya dewe, tapi pakaiannya kurang pantas. Keluar dari kamarnya celana pendek, baju ketat, ya, khawatir nanti timbul setan apa tadi namanya, akwar, bisikkan sesuatu yang buruk. Aku ingatnya nasihat wong Palembang dulu. Apa kata wong Palembang ketika seorang ayah istrinya meninggal, dia bilang sama anak putrinya, nak, setiap tidur kau gembok pintu kamar kau sekencang mungkin. Itu nasihat wong Palembang dulu. Mudah-mudahan yang wong Palembang dulu pernah dengar, ini kukira benar cerita ini. Ya, wong Palembang dulu kalau dia ditinggal bininya, dia bilang sama anak tinonya, kunci pintu kamar kencang-kencang. Kenapa? Khawatir nak, kalau ayah terbersit di hatinya oleh siapa? Iblis akwar tadi, pintu kamu terbuka, mohon maaf, pakaian kamu, bahasa Inggrisnya detedangau, ini bahasa Inggris, detedangau, maka ayah ada hasrat yang tidak pantas untuknya. Nah ini mohon maaf ya. Dan nasihat saya nih dari iblis ini, iblis akwar ini, ibu-ibu tolong jangan izinkan anak betinonya dibonceng lanang yang belum halal. Walaupun Ramadan kage, alasannya nak terawih. Kemana nak ngajak anak aku nak terawih? Khawatir balik bukan dapat pahala terawih, tapi apa? Wahweh. Apa tadi? Wahweh. Ya, hamil gara-gara terawih. Kasihan namo terawih rusak. Yang ketiga, namo iblis yang ketiga namanya Zalanbur. Siapa Zalanbur ini? Iblis yang namanya Zalanbur. Inilah yang masuk di dalam alaqatus sauda, yang ngajum kita untuk terpecah belah. Nih, jangan heran di dalam majelis taklim ada yang ngomong. Ada yang ngomong, ngapa ya aku caknya ada agamnya ya dengan kepengurusan masjid saat ini ya, kurang bagus. Ini ngajom kemana-mana. Ini kalau ada yang cak ini, ingat tadi iblis apa namanya? Kalau ketemu yang model main ini tulak kepalanya. Oh, Zalanbur. Ya, di majelis taklim, ibu-ibu ada yang ngomong, tengok ketua majelis taklim gitu, ya cakiwannya, tulak kepalanya, Zalanbur. Nah ini tukang ngajom, tukang pemecah belah nih. Ini namanya siapa tadi? Zalanbur. Ya, di masjid asik-asik, wong ngajak sumbangan untuk masuk masjid, ada yang ngomong, masjid ini sumbangan terus. Ya, bangun apa nih sih? Orang yang ngomong cak ini kadang-kadang nyumbang sepeser tidak. Ngomong baik nyumbang tidak, sholat di masjid tidak. Ada yang jatuh kan? Ada kan uangnya? Hadir tak kira-kira? Mana? Ya. Balik. Alhamdulillah, malah balik. Ya, berarti tidak tersinggung dia. Hati-hati. Di majelis taklim asik-asik, ibu-ibu lagi latihan, cak tadi latihan rebana. Ada baik tu. Awak lah tua, cak tak tahu malu. Zalanbur.
Kalau aku seneng ibu-ibu nih main daripada dia yang lain, daripada TikTokan, mendingan rebanahan daripada jejak. Nah, ini enggak benar. Oh, mulai. Aku bela ibu-ibu, aku bela. Ya. Awas, Mang Edil. Cak ini kadang-kadang ado bae di samping kita. Memang ado apa kita dak agam dengan wong tua ado apa. Apa wong tua agam galo dengan kita. Ya, ini contoh. Mang Yaya besik sama Mang Edil. Omong sama Mang Edil. Aku Dil, aku luatnya nengok Fahmi itu. Contoh. Ya. Ngapa nak cak itu nian? Apa je Mang Edil dalam hatinya? Sama ya, aku juga luat dengan kau, cuma aku tak ngomong. Ibu tuh jangan pede go. Wong yang kita ajak ngomong dak agam tuh kadang-kadang lebih dak agam dengan kita. Cuma dia idak cak kita, mulutnya mulut jalan bur. Awas ini. Aku ngasih tahu mak ini supaya kita itu ketika mandang wong dak benci, dak senang, jangan-jangan lagi di BCI ya, Bu. Bu, dengerin baik-baik. Jangankan berbuat jahat, berbuat baik baik. Kadang-kadang kita masih dak diagami wong, bener dak? Contoh. Imam sholat, Imam sholat tuh bener gak kira-kira? Bagus gak dia jadi imam? Sholatnya boros apa dak? Tapi waktu dia jadi imam, belum tentu semua makmum senang. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ji makmum, ya nak lenggok-lenggok nian, salah. Itu mang ya, jangankan ibu berbuat boros. Itulah gawe zalan bur. Kalau ada makmum yang nengok imam cak itu tulak malahnya, zalan bur. Ya, imam bagus-bagus baca imam. Oke, ada imam macanya agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hai, imam dak beres. Cak naik angkot baik lah salah. Ya. Memang jalan burni banyak nian. Ada yang berjilbab hitam, ada yang berjilbab putih, ada yang berpeci putih, kecuali yang peci hijau. Dia tidak ada jalan bur, dia ketua jalan bur. Ya, awas nih, jangan sampai nian ada jalan bur. Apalagi ciri-ciri jalan bur? Wong asik-asik ibadah, wong asik-asik wirid, dia omong bid'ah. Itu jalan bur itu namanya. Yang tak galak yasinan deh, yang nak tahlilan ayo, yang tak galak sudah. Semuanya berdasarkan dalil masing-masing. Yang nak kunut ayo, yang nak tak kunut ayo, jangan ribut. Khilaf itulah dari dulu. Kita inilah yang baru ngaji, baru tobat 2 hari, baru tahu. Inilah pacak ngomong wong bid'ah salah, jangan. Kalau menurut kamu idak katik syariatnya, ndak usah dibuat. Yang melakukannya ada dalilnya. Ini antara kunut dengan ndak kunut ribut. Akhirnya yang di luar ngomong, itulah aku dak galak sholat subuh. Kenapa? Kalau aku milu sholat subuh, aku ribut pula. Jadi lebih baik aku tidak sholat. Nah, itulah kemenangannya wong tidak sholat subuh. Abu jadi tidak ribut urusan kunut. Antara yang nak yasinan sama tidak yasinan ribut. Abu jadi tetangga yang tidak galak yasinan, itulah aku tidak galak hadir yasinan. Ngapa? Takut ribut. Nah ibu-ibu awas, ini yang model-model jalan bur nih, mak ini banyak niat. Memecah belah umat, memecah belah masyarakat. Siap dah ini? Sudah tahu kan jalan bur? Jadi kalau ada yang galak ngajum-ngajum, apa namanya? Yang galak mecah belah umat namanya apa? Yang galak jelek-jelekkan uang sama namanya? Mantap. Yang kanji-kanji tadi namanya apa?
Akwar, jalan bur. Hai, dan mana jalan bur terus. Yang kanji tadi apa namanya? Akwar. Nah, dan panjang deh pengajian ini laju. Lah sudah 3 tadi ya. Dasim, akwar, jalan bur. Yang keempat namanya sabar. Namanya apa ibu? Ini galak masuk dalam hati kita yang di titik hitam tadi kalau kita kena musibah. Ya, saat kena musibah sedih berlebihan itu nama iblisnya apa? Sabar. Aku dak terimonian ditinggal laki aku nih. Aku dak diterimonian tinggal bini aku nih. Aku nak bunuh diri bae. Hati-hati. Itu iblis sabar. Ya Allah, ngapa nak anak aku yang mati? Ngapa dak aku bae? Hati-hati. Itu iblis sabar. Ya Allah. Mohon maaf ibu-ibu. Fahmi pernah merasakan ini. Iblis sabar ini pernah aku rasakan. Mang Edel, ketika Fahmi jam 3 sore diponis oleh dokter Palembang gagal ginjal, tak kati obatnya kecuali cuci darah. Saat itu aku terdiam, cak wong dak beriman. Ya Allah, dalam hati Pak, dalam hati. Aku dari muda dididik sholat 5 waktu. Alhamdulillah Fahmi ini belum nyicip setetes minuman keras, apalagi narkoba, ya. Tapi ngapu aku yang kena, yang mabuk sehat-sehat baik, ya. Ngapu aku yang kena ya Allah, menghujat Allah. Bahkan mohon maaf Mang Edil, aku lupa ilmu ini. Aku lupa ilmu ini padahal aku ngajinya. Hebatnya setan sabar itu membuat kita apa namanya? Seolah-olah tidak riba dengan takdir Allah. Wah, Mang Edil, dari sore nggot subuh dak baca tidur. Dibisiki oleh siapa? Sabar baik. Malah timbul penyesalan. Apa kata sabar tadi? Itulah. Coba kalau kau berzina, kau dak rugi. Kalau kau kemarin berdosa baik dak rugi kau. Ini kau beribadah kau kena juga balaknya. Rugi kau. Oh, dibisiki oleh sabar ini Bu. Kita nyesal kena musibah, hati-hati. Oh, ini berat. Berapa banyak orang yang dibisiki sabar ini, miskinnya membuat dia kafir, buntunya membuat dia kafir, bangkrutnya membuat dia kafir, sakitnya membuat dia kafir, masalahnya membuat dia bunuh diri. Hati-hati. Dan ini yang paling berat. Yang paling berat, yang bisa melupakan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, main-main ini. Iblis sabar ini, iblis yang luar biasa. Apalagi iblis sabar ini kadang-kadang hadir di hati orang-orang yang soleh, yang diuji oleh Allah seberat mungkin. Hadir. Dia rajin sholat, dia rajin ke masjid, dia nengok tetangganya. Ya Allah, aku nih sholat 5 waktu, ke masjid terus. Kotak amal di masjid tuh aku ngambilnya. Aku jago masjid, azan 5 waktu aku azan. Aku yang mukul beduknya ya Allah. Aku ma'asyiral tarawih. Tapi tengok tetangga aku sholat idah, apa idah, mobil ganti terus, rumah bangun terus. Hati-hati. Ini sabar sedang berbisik-bisik. Dan Fahmi pernah nerima pertanyaan dari seseorang waktu ceramah di daerah Curug. Apa katanya? Ustaz, wong cak aku ini untuk apa sholat? Aku dak sholat rumahku besar. Aku dak sholat mobil aku bagus. Aku dak sholat, alhamdulillah ini usaha aku maju terus. Jawabnya cak mana kira-kira? Aku cuma jawab, kau nih sama dengan Fir'aun. Kau ini sama dengan Fir'aun. Fir'aun tuh sholat idah, nurut sama Allah idah, tapi kekayaannya besar. Tapi sayang, kau tidak sehebat Fir'aun. Ngapa? Kau belum sanggup ngaku Tuhan. Fir'aun sanggup ngaku Tuhan. Mana dia ngejek? Tengok tetangga aku Ustaz, rajin sholat, tapi hidupnya lebih saro dari aku. Kau nengoknya yang saro. Coba kau nengok Nabi Sulaiman, orang kaya tapi
sholat. Raja tapi sholat. Coba kamu tengok Mang Idil, sekda, nengoknya yang saro. Yang namanya sholat itu tidak menentukan saro hidup atau tidak. Miskin wajib sholat, kaya wajib sholat, ganteng wajib sholat. Ngapa kamu tidak setuju nanti ngapa? Awas jalan bur, jangan ngato ya. Ganteng wajib sholat. Siapa yang tunjuk jelek nih? Kurang ganteng pun wajib sholat. Karena sholat ini urusan kita dengan siapa? Allah. Awas ini, hati-hati, ini sabar ini ya Allah. Nabi itu kan macam-macam. Ada Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dengan apa? Sakit yang dipandang oleh orang lain hina, tapi dia tetap ya, walaupun sakit tetap sholat. Dan yang terakhir, belum terakhir ceramah, belum. Ini baru terakhir iblis tadi, yang terakhir tadi. Ya, siapa iblis tadi yang pertama? Namanya Maswab. Siapa namanya, Bu? Maswab inilah yang dah hadir di hati wong yang galak ngomongi kejelekan wong lain. Ya, ibu-ibu lagi kumpul-kumpul. Contoh, seandainya lagi kumpul-kumpul ngaji ini, ada yang ngomong dengan sebelahnya, alang kelamonnya Ustaz pami ceramah, ghibah. Itu lagi dibisiki iblis Maswat. Ya, menjelekkan omongan orang, apa? Menceritakan keburukan orang lain kemana-mana, Maswat. Ini mau aku kasih contoh, ibu-ibu. Di Yaman ada seorang guru, kebetulan kami juga pernah ngaji sama beliau, tapi saya malu nak ngaku muridnya, takut beliau tidak ngaku kita muridnya. Namanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada orang yang senantiasa gibahin beliau, ngomongin kejelekan beliau, bahkan bikin fitnah di mana-mana. Hati-hati yang suka ghibah. Apa katanya Mang Idil? Satu hari dia datang ke Habib Umar. Habib, ana minta maaf. Saya minta maaf. Kenapa? Karena saya beberapa hari yang lalu buat fitnah, bahkan menghibai antum. Saya ceritakan kejelekan antum kemana-mana. Ana minta maaf. Apa kata Habib Umar? Saya maafkan. Habib, rasanya tidak cukup kalau cuma maaf bang. Njok aku tebusan supaya aku bisa nebus dosa. Nak tebusan dosa apa? Maaf sudah cukup. Tolong nih Habib, kasih aku tebusan dosa. Ya sudah. Kalau kau nak minta niat, besok kau bawa apa yang untuk ngelap debu itu, bulu ayam, kemoceng, bulu ayam. Cari yang bulu ayam kata dia. Siap, cari. Itu saja, itu saja. Terus habis saya beli, habis kamu beli, kamu cabut bulu ayam tadi sepanjang jalan menuju rumahku. Dicabutnya bulu ayam tadi. Kata dalam hati dia, alang keringannya tebusan dosa ini. Cuma nyabut bulu ayam. Wah, kalau dosa tebusannya seringan ini, alang kelemaknya aja dia. Ditebarnya dengan happy. Oh, ditebarnya ke kiri, ke kanan. Oh, ditebarnya kalau. Nyampe ke rumah Habib, diketuk. Habib, assalamualaikum. Salam. Gimana sudah? Sudah, Beb. Laku tebarin galau ke seluruh kampung. Bagus. Apalagi, Beb? Sekarang kau punguti. Mana mungut, Beb. Beb, nebarinya mudah, Beb. Mana mungutnya, Beb? Ya tidak tahu, kata kau nak minta tebusan dosa. Sekarang tebus. Sekarang apa? Pungut. Keliling dia, Bu. Lah hilang galau bulu ayam tadi. Balik dia nangis. Apa kata Habib Umar? Itulah kata maaf itu cukup sebenarnya. Kalau kau nak aku suruh narik omongan kau dari wong-wong yang banyak, itulah tidak bisa lagi. Karena wong yang kau ajak ngomong, lah ngomong lagi. Ngomong lagi, ngomong lagi. Nah, yang bahayanya lagi ngomong ini pakai nambah. Ibu ceritanya pakai nada datar. Tadi ya Pak Yasmir tuh mak ini. Itu nadanya mak itu. Yang ini lain. Hoi. Nah, lain nadanya. Tadi, nah, lain tuh nadanya.
Yang situ lain lagi. Wah, ya Allah, tambah, ya Allah. Hati-hati. Hati-hati dengan iblis yang namanya siapa? Maswat. Kalau ada yang galak gibai wong, tulak palanya. Panggil Maswat. Sudah, ibu-ibu, aku nak nanya semajlis di sini. Siapa yang galak kita ini kejelekannya diomongi wong lain? Walaupun omongan itu benar, tak kata yang galak, betul? Tak galak. Nah, kalau tak galak deh. Yang bagus kalau ada yang tak benar dari Mang Idil, datang ke Pak Idil. Waalaikumsalam Pak Idil. Aku dengar Pak Idil mak ini benar tak kira-kira? Tanya. Ya. Ini jangan kita omong, apalagi kita belum ada buktinya, belum ada apa yang menunjukkan benar. Hati-hati. Inilah yang ditengok oleh siapa? Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, jin ifrit yang nyembur-nyemburkan api tadi, melahirkan 6 anak tadi, ponakannya Mang Edi tadi. Entah Mang Edi, dia melaju ke marah gitu. Ya, awas ini, 5 iblis ini jangan sampai nyangkut di alaqatun sauda kita. Nah, supaya alaqatun sauda ini disucikan dari hati kita, dibersihkan. Kalau Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali, maka kita dicuci pula dengan apa? Air wudhu sebanyak 5 kali dan dicuci dengan Mi'raj sebanyak 5 kali dalam sehari. Itulah sholat kita 5. Sekarang aku nak nanya, ibu-ibu, apa beratnya sholat 5 waktu? Dari sisi durasi, satu sholat 5 menit, 5 kali 5 25, 24 jam dikurangi 25 menit, sisa 23 jam masih bisa untuk nonton Korea dan India. Hah? Apa tuh yang apa kabar bahasa Korea tuh? Annyeonghaseyo. Nah, ternyata Mang Idil, setelah aku teliti-teliti, bahasa Korea ini tidak jauh beda dengan wong Pat Lawang. Nedo, sama, hampir sama dengan wong Pat Lawang. Ya. Kelong, sama nih, hampir sama. Jangan-jangan dulu wong Pat Lawang waktu tsunami terlempar ke Korea, lahirlah negara Korea. Persis. Ya. Tuh, persis. Makanya sama juga dengan Murata. Mulo, sama. Annyeonghaseyo. Sama persis, ya. Ini menurut aku, terserah kamu nak percaya apa tidak. Ya. Jadi sholat 5 waktu tuh 5 kali 5. Tidak kate susahnya. Aku nak nanya sama ibu-ibu, lama mana dengan masak rendang? Nah, lama mana dengan masak nasi? Lama mana dengan masak kue 8 jam? Lalu ada apa dak sholat? Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Duh, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, siapa yang dak galak sholat, kepalanya nanti dibenturkan dengan batu. Kalau Wak Yasmir dak percaya, matilah. Kita doakan Mang Yasmir panjang umur, amin. Uang lah mati kalau dia hidup dewean. Ya. Tuh, yang dak galak sholat tuh kepalanya dibentur dengan batu. Terus pecah, dibalikkan lagi, dipecah lagi. Nabi nanya, siapa mereka? Haula alladzina tatathaqalu alaihim ru'usuhum lis-shalah. Mereka yang kepalanya berat untuk sholat. Hah? Kita ini jalan-jalan, jalan ke Bengkulu tahan 3 jam. Sholat 5 menit, tidak sanggup. Kami pernah ceramah di Brimo. Aku tanya, berapa kali push up itu? 200 kali. Lari berapa kali? Lari berapa kilo? 20 kilo, 10 kilo. Sholat tarawih tidak sanggup. Wah, ya Allah. Tarawih kita di sini berapa? 8. 11 sama tarawih, sama witir. Tidak kado 8 tarawih ditambah witir 3 tidak sanggup. Di Mekah 21 juz Quran. Pernah nyobonya?
Aku lah pernah nyobonya bu, waktu di Yaman di belakang Habib Umar sholat. Rakaat pertama mulai milu dari Allahu Akbar. Rakaat ketiga keempat kita nunggu Habib Umar nunggu al-walad dolin dulu. Walad dolin amin baru tegak Allahu Akbar. Kita yang tidak hafal Quran, yang kata saja saat latif, karena tidak hafal Quran tadi, mulai mana yang bisa dibaca struktur organisasi kepengurusan Masjid Al-Ikhlas periode tahun Oktober. Itu kalau tidak hafal Quran. Makanya kami sama guru-guru diajari supaya kamu tuh ikut dengan imam suruh megang tapi malah capek mana lagi. Tidak katanya di sini cuma 8. Itu pun mesen pula sama imamnya. Ya, oke. Maca Quran itu ada 3. Pertama tahqiq. Ini aku lah nak tutup ceramahnya sama jam 10. Ya. Nih, ibu-ibu maca Quran itu ada 3. Yang pertama tahqiq. Tahqiq itu sama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tahqiq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tahqiq. Kalau yang tadwir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang tengah, yang sedap. Yang cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari 3 tadi kamu milih yang mana? Nggak usah nyawab, aku lah tahu. Rai-rai model mak kamu nih. Pasti mesan dengan imam. Ayo Ustaz, ingat tak cara mau Ustaz pahami? Milih yang ketiga weh. Jangan tulah imam panjang dikit. Hah? Apalagi ada imam pas baca surah An-Naba lupa. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi makmum di belakang tak ada yang hafal. Makmum yang di bawah yang terakhir kul huwallah. Makmum kurang ajar nih. Bukannya menerima Quran. Ini ceramahnya Ustaz Anwar Zahid, ya. Imam mentang-mentang imam dah hafal teriak pula dah. Kul huwallah bae. Cakiwan nian. Wah. Ya. Ya. Ibu-ibu, ayo. Apalagi anak-anak kita ini. Ayo. Ingat tak dulu ibu-ibu masih kecil-kecil galak diajak ke masjid. Itu adalah pendidikan. Nah ini aku senang anak-anak dibawa ke masjid. Kenapa? Memang sudah umur 7 tahun itu sudah harus diajari 10 tahun tidak kalah sholat pukul. Itu umur 10 tahun. Apalagi umur 60 tahun. Kira-kira di masjid ini kalau ada yang 60 masih tidak kalah sholat, diapain lah kira-kira? Hah? Ujinya tunu pakai minyak tanah. Oh indem ya Allah, manolah kira-kira. Nah, baiklah ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagai penutup, Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita apa? Allah, Nabi nak nunjukkan, kamu tidak usah ragu tentang surga, aku lah nengok langsung. Kamu tidak usah ragu tentang neraka, aku lah nengok langsung. Karena ada wong nanyo, oi Pak Aidil, kau ngomong surga, kau ngomong neraka, memang sudah ada buktinya kalau itu ada. Maka jawabnya gimana? Kau ngomong dak kate surga, kau ngomong dak kate neraka, mana buktinya kalau dak kate? Nah, kalau kau dak kate buktinya, dak kate, maka Allah yang nunjuk tahu melalui Rasulnya kalau surga itu ada. Dan ibu-ibu jangan berhenti dari pengajian. Tidak usah didengar omongan nenek-nenek yang katanya ibu-ibu tuh apa gawe pengajian. Ada kan nenek-nenek yang ngomong saya itu? Aku udah usah nyebut namanya. Nenek-nenek. Ada nenek-nenek yang ngomong apa gawe ibu-ibu pengajian. Ya, pengajian itu penting. Saat kita lalai kita diingatkan. Saat kita capek, kita dimotivasikan. Saat kita lupa, kita diingatkan. Jadi kalau ada nenek-nenek yang nyuruh kita
tidak usah ikut pengajian, itu namanya iblis khonzab. Khonzab itu yang melarang mengedil sholat, yang melarang Mang Yaya melakukan kebaikan. Kalau ada yang melarang kita cak itu namanya iblis apa namanya? Khonzab. Nah, yang model main ini lempar jumroh. Bismillah, Allahu Akbar. Iblis khonzab. Ya. Nah, dilemparkan begitu baik. Ini minta maaf, Pak Yasmir, Pak Pardi, mohon maaf. Mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Pentingnya ngaji kita hari ini, kita tahu tentang anak beranak, siapa tadi? Iblis. Dan hati-hati, kalau itu ada dari 5 perkara itu dalam hati kita, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan bangkitkan diri kita. Aku dak galak, aku dak galak, aku dak galak. Ini iblis yang sedang membisiki diri. Ini sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan berjumpa lagi. Pengen cerita banyak lagi, apa boleh buat. Ini sudah jam 10 malam, caknya ceramahku lebih dari 1 jam. Ibu enak, aku capek. Jadi karena mikirnya apa enak diomong, karena apa? Karena ilmu yang tentang Isra dan Mi'raj ini banyak. Terima kasih Bu karena sudah mau mendengar ceramah saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kepengen hafal lagi tentang nama-nama iblis, tinggal buka channel saya, Mafar Dakwah Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ya, tolonglah, ya, baiklah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni semua orang tua Fahmi yang hadir di sini ya Allah. Ampuni semua dulur-dulur di sini, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua. Ampuni semua jamaah masjid ini ya Allah. Kami semua hadir di dalam masjid-Mu ini, kepengen masjid ini jadi saksi kalau kami adalah pencinta masjid ini ya Allah. Kalau kami adalah hamba-Mu yang beriman kepada-Mu ya Allah. Dan kami bersaksi ya Allah melalui masjid ini, kami yang berdosa ini ya Allah betul-betul minta ampunan dari-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk senantiasa ingat dengan kewajiban kami ya Allah. Kami agar terlepas dari tipu daya iblis-iblis, setan-setan yang menggoda kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim, bimbing kami dan anak-anak kami untuk menjadi hamba-Mu yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, dan yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada adik saya bernama Al-Ghazali yang telah menghubungi kami untuk ke masjid ini. Aku tidak nyangka kalau aku ke masjid ini lagi. Ternyata masjid lama ini ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.